Halo guys, terima kasih sudah mampir di channel Anastasia Movie. Gimana kabar kalian? Apakah kalian masih suka ngaduk-ngaduk kopi pakai tangan? Kali ini saya ingin merangkum sebuah film fiksi ilmiah atau science fiction yang berjudul Tomorrowland. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak jenius yang bernama Frank Walker. Hello, sir. May I help you? My name is John Francis Walker. Di mana Frank sendiri sudah membuat sekaligus membawa alat ciptaannya dan penemuannya, yaitu sebuah jetpack. Namun ternyata jetpack tersebut rusak sehingga Frank ditolak untuk mengikuti pameran tersebut. Saat itulah muncul seorang gadis cilik bernama Athena yang nampak menyukai dan melihat potensi besar di mata Frank. Athena kemudian memberikan sebuah pin, yang mana ternyata pin tersebut adalah tiket masuk menuju dimensi yang lain. I'm the future Frank Walker. Dan Frank bergegas untuk mengikuti Athena menuju sebuah perahu. Sorry. Frank kemudian berlari menuju sebuah perahu dan menaikinya. Setibanya di dalam, Frank pun melihat mesin-mesin dan juga robot yang memindai pin miliknya. Di sana terdapat sebuah lift mengapung di atas air, yang ketika Frank masuk ke dalam sana tiba-tiba pintu pun mulai tertutup dan mulai transformasi ke dunia lain. Ia pun mulai tersadar dan terbangun melihat sebuah mobil yang terbang tanpa ban, tanpa sayap, tanpa baling-baling. Ia berusaha mengejar mobil tersebut dan kemudian ia terjatuh, yang membuat jetpacknya rusak. Tapi tiba-tiba muncullah sebuah robot yang memperbaiki dan menyempurnakan sehingga jetpack tersebut dapat berfungsi dengan baik. Frank pun kemudian terbang berkeliling-keliling kota, menikmati indahnya dunia. Akhirnya ia mendarat tepat di depan si bapak, di mana Athena langsung menggandeng tangannya Frank dan mengajaknya berkeliling seakan dunia milik berdua. What is this place? Di lain kisah akan berfokus pada seorang gadis muda yang bernama Casey Newton yang sama seperti Frank, yang merupakan anak yang jenius, visioner, yang memiliki ambisi untuk memberikan perubahan pada dunia. Casey sendiri adalah anak yang tidak mudah putus asa, tekun, rajin belajar, hormat kepada orang tua, sayang pada adiknya, dan tidak lupa rajin menabung. Casey juga memiliki ayah yang hebat, yang merupakan insinyur lulusan dari NASA, namun sayang karena ayahnya saat ini pengangguran, ayahnya menjadi putus asa. Something else. You're a NASA engineer. Nothing to launch. Two wolves. There are two wolves. And one is dark as light and hope. Wolf wins. Okay, fine. Don't answer. Di kelasnya saat ia sekolah juga dikenal sebagai pribadi yang aktif berorganisasi OSIS, Karang Taruna, dan lain-lain. Juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sampai terkadang membuat gurunya menjadi pusing. Sampai ketika Casey mencoba meretas fasilitas NASA karena rasa penasarannya, akhirnya kepolisian pun menangkap masa Casey saat sedang melakukan aksi tersebut. Singkatnya, Casey pun dibebaskan setelah ada orang misterius yang menjamin dirinya. Saat Casey sedang mengambil barang-barang pribadinya, ada sebuah pin yang sama sekali Casey merasa tidak memiliki itu. Saat Casey mencoba menyentuh pin tersebut, anehnya dia berpindah pada dunia lain, di mana pada dunia tersebut ada batas antara dimensi yang menghubungkan antara keduanya. I know. I got it.
Saat dalam perjalanan bersama sang ayah, itulah Casey mencoba menjelaskan tentang pin yang dia temukan. Namun anehnya sang ayah tidak bisa melihat apa yang Casey lihat ketika menyentuh pin tersebut. Seolah-olah pin tersebut adalah pin yang ditujukan memang untuk Casey seorang. I don't know what's gotten into you. Setibanya di rumah Casey, yang penasaran pun kembali menyentuh pin untuk bisa melihat dimensi lain tersebut. Namun karena rumahnya terlalu sempit untuk bisa mengeksplorasi, sampai-sampai Casey pun terjatuh dari tangga. Casey pun pergi ke tempat yang lebih luas untuk melihat seperti apa sisi lain dari tempat tersebut. The hover rail will be arriving in. Are you? Namun ternyata pin tersebut memiliki batas waktu, yang dimana apabila pin tersebut batas waktunya habis, maka tidak dapat berfungsi kembali untuk bisa masuk ke di dunia tersebut. Dan ya, pinnya seketika tidak berfungsi ketika Casey masuk ke dalam air di danau. Ketika sudah pulang kembali ke rumah, dia meminta adiknya untuk bisa mengakses komputer milik ayah demi bisa mengetahui dari mana pin tersebut berasal. Keesokan paginya, Casey terlihat sudah berangkat menuju lokasi halaman seorang kolektor pin serupa. Setibanya di sana, ia langsung meminta mereka berdua untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pin tersebut. Tetapi karena mereka bertanya dari mana Casey mendapatkan pinnya tersebut, Casey pun memutuskan untuk langsung pergi. Shit, Hugo Kern's back. How? Tetapi ya entah siapa kolektor ini, mereka berdua nampaknya mengetahui siapa orang yang sudah memberikan pin tersebut kepada Casey. Namun Casey sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, dan hanya bisa celinguk kebingungan. I don't. We have to go. Not for long. Athena mencoba membantu Casey dengan melawan dua robot tersebut, dan akhirnya Athena berhasil dan Casey pun pergi keluar. I saved your life. Athena pun menjelaskan dirinya adalah robot. Robots. Casey yang ketakutan pun sempat kabur dari mobil dan berhasil mengambil alih mobilnya. Tetapi karena Athena adalah robot canggih yang dilengkapi dengan fitur masa depan, dia berhasil kembali masuk ke dalam mobil dan mencoba maksud dan tujuan dia menemuinya. Di sisi lain, lebih tepatnya di TKP, polisi akan melihat seorang pria berjas rapi mendatangi, di mana pria berjas tersebut langsung menyiapkan dua polisi tersebut. Casey yang masih berkendara bersama Athena tiba-tiba diturunkan di sebuah tempat yang ternyata adalah kediaman Frank Walker, anak laki-laki yang jenius yang kita lihat tadi di awal. Ketika mencoba untuk memasuki rumahnya, tiba-tiba datang seekor anjing yang nyaris saja menyergapnya. Yang menarik adalah Casey tidak melihat jejak kaki anjing tersebut, sehingga Casey akhirnya sadar jika anjing tersebut adalah sebuah hologram yang diprogram untuk menjaga tempat tersebut. Dan ya, inilah Frank yang sudah dewasa. Casey mencoba menjelaskan tentang pin tersebut. Akhirnya Casey pun mencoba mengelabui Frank. Melihat tempat tersebut melalui monitor milik Frank adalah bukti bahwa tempat yang dia lihat memang benar-benar ada, dan akhirnya Frank pun mengakui sendiri jika dia pernah tinggal di sana setelah direkrut langsung oleh Athena. Hey, what's this? I didn't think that was funny. What is that? Is that a countdown? You were there. You don't know anything. Like that. Because they threw me out. What? Sebelum Frank menjelaskan lebih jauh tentang alat prediksi tersebut, muncullah pria berjas yang ternyata adalah para robot yang meminta Frank untuk menyerahkan Casey. Who? I've never seen them before. John, non-intervention. You are now harboring it. You have 1 minute to comply.
Di situ Frank pun yakin jika Casey adalah orang yang terpilih yang mungkin saja sangat penting sehingga dia memutuskan untuk mempertahankan Casey dari kejaran para robot tersebut. Dengan semua alat canggih yang dimilikinya, Frank berhasil menumbangkan satu persatu robot yang masuk ke dalam rumah. Setelah selesai dengan mereka semua, Frank mengajak Casey untuk bisa tiduran di atas bak mandi yang ternyata sebuah kapsul darurat untuk penyelamat yang bisa melontarkannya. Saat akan kabur itulah muncul Athena yang menjemput mereka berdua untuk segera pergi dari tempat tersebut. Yang dalam sepanjang perjalanan Frank dan Athena terus saja bertengkar mengenai permasalahan Frank dikeluarkan dari dimensi tersebut. Sementara Casey yang masih belum paham dengan semua ini pun hanya bisa pelingak-pelinguk untuk melihat kedua Athena saling berantem. Don't touch that! Cannons? For what? Rudy, don't you? Do not ask her. Setibanya di sebuah tempat, Casey langsung diajak masuk ke dalam sebuah alat teleportasi layaknya pintu kemana saja milik Doraemon, di mana Casey langsung saja ikut tanpa tahu akan dibawa kemana mulai alat tersebut. Give me the Edison tube. I'm not giving you any. All right. Etc. That's the spirit. Etc. These. Kind of transmit people. You I'll zippity do for you. put this over my head? What is that? Go! Good. You said it. I'll say Jack! How long ago was that? 25 years ago. Lose 90% of your blood sugar. Why her? She Athena? I have no idea. Betapa terkejutnya Casey saat dia tahu dia sudah berada di Menara Eiffel, yang di situ akhirnya Frank mau menjelaskan tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi dan di mana tempat yang dia lihat ketika menyentuh pin tersebut. There's Coke in the fridge. Questions, got it? Semuanya berawal ketika 4 orang jenius yaitu Apple, Julian, Edison, dan Tesla memiliki gagasan luar biasa untuk bisa menemukan dunia lain atau dimensi selain planet bumi, yang mana mendirikannya Menara Eiffel bukanlah sebagai monumen melainkan adalah sebuah antena untuk bisa menghubungkan portal menuju dimensi lain. Entah bagaimana awal mulanya, dari tahun berapa dimulainya, tetapi umat manusia pertama yang menginjakan kaki di dimensi lain adalah orang-orang yang terpilih dari seluruh dunia. Semuanya bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka yang tinggal di dimensi ini atau tempat ini adalah orang-orang yang cerdas, visioner, pantang menyerah, dan memiliki impian yang tinggi sehingga dunia yang mereka bangun di dimensi tersebut seolah seperti dunia di masa depan, karena memang penghuninya pun memiliki pemikiran yang jauh melebihi orang-orang pada zaman ini. Buckle up. Docteur, vous êtes en violation de 83 lois. Vous serez vaporisé si vous ne cessez. Too much what you'd expect. Tell me. Why are we going back? We're not. We're going. Setibanya di dimensi lain atau lebih dikenal dengan sebutan Tomorrowland, Frank memberikan sebuah bola kecil untuk dimasukkan ke dalam perut Athena. Yang tak lama muncullah Gubernur Nix dan pasukan yang datang untuk menanyakan apa maksud dan tujuan mereka bertiga datang ke tempat ini. Tell you, this was your idea. I don't have a plan. You just haven't come up. Detonation thingy you told me not to play with? Policy. There's a good chance they're going to try and kill us right out. Did well. Age, I think I'll just keep drinking my shaken. Started to think you were never coming at me. Doing my job. Tanpa basa-basi, Frank langsung menjelaskan jika kiamat yang diprediksi oleh alat tersebut ternyata bisa dicegah oleh seseorang yang namanya Casey. Karena Casey masih bingung dan penasaran kiamat macam apa yang diprediksi alatnya, maka Gubernur Nix pun mengajaknya mereka bertiga untuk menuju lokasi alat tersebut dioperasikan.
Sambil menuju ke atas tempat disimpannya alat tersebut, Gubernur Nix menjelaskan tentang apa yang sedang Casey lihat saat ini, bahwa alat ini memanfaatkan energi taksion atau partikel yang bergerak lebih cepat dari cahaya, sehingga gambaran dirinya yang sedang dikasih lihat saat ini adalah kejadian yang akan terjadi pada beberapa detik ke depan. Setibanya di atas, Gubernur Nix langsung menunjukkan fungsi alatnya dengan segala yang lebih besar, bahwa alat canggih ini tidak hanya bisa melihat masa depan, tetapi juga bisa melihat masa lalu yang hanya bisa dilihat, di mana alat tersebut seperti Google Earth yang bisa di zoom, play, dan di stop secara manual. Kembali ke cerita, di mana Casey seketika dibuat sedih ketika melihat kondisi planet bumi yang hancur dalam waktu 58 hari ke depan, terhitung dari hari ini, dengan fakta bahwa dunia sementara yang lagi akan hancur. Namun karena kecerdasan dan keberanian dan pemikiran Casey yang memiliki sebuah teori menarik dan masuk akal, jika alat partikel taksion ini adalah semacam sinyal yang menyiarkan sugesti kepada kepala setiap orang di planet bumi yang memaksa mereka untuk menciptakan kiamat itu sendiri, yang pada intinya cara untuk mencegah prediksi kiamat adalah dengan cara menghancurkan alat itu sendiri. Namun Gubernur Nix dengan keras kepala menolak penjelasan tersebut. Gubernur Nix pun menjabat tangan Frank sebagai tanda terakhir mereka bertemu, di mana Frank tiba-tiba menekan gelang pengendali milik beliau supaya Casey bisa naik lift menuju alat keprediksi tersebut yang ada di atas. Dan akhirnya Casey pun berhasil meledakkan alat kiamat tersebut, sehingga kiamat tidak jadi terselamatkan. Pesan yang bisa kita ambil adalah tekuni apa yang menjadi cita-citamu, jalanilah sesuai passionmu. Jangan lupa kata ibu, tulislah impianmu dalam 100 kali pada selembar kertas. Maka kamu akan mengingatnya terus. Saya Ilham undur diri, terima kasih sudah menonton.